Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini, majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kehadirat Allah, semoga pada saat ini Allah sedang memperhatikan kita, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya menjadi lebih baik dari hari ke hari, dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh, diberi kita istri-istri yang solihah, diberi kita anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai umatnya, anak-anak yang mencintai agamanya, anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah mudah-mudahan kita mencatat sejarah. Kita berdoa kehadirat Allah, insya Allah ini menjadi satu pengawal dari satu kehidupan yang lebih baik di antara kita. Ayat yang tadi dibaca adalah tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sangat jelas bahasa Al-Quran yang meminta kita ini untuk menjadi satu. Orang-orang kafir itu saling mendukung satu dengan yang lain. Maka kalau kita tidak melakukan seperti mereka akan terjadi bencana di muka bumi. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala merajut hati kita. Maka itu diberi judul merajut tali silaturahmi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Allah yang merajut hati kita. Maka itu hati kita ini jangan seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, seperti wanita yang setelah merajut dengan susah payah kemudian dilepas sendiri. Itu yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi satu permulaan yang sangat baik ya. Kewajiban untuk silaturahmi dan untuk saling mendukung satu dengan yang lain, ukhuwah, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan seyogyanya ini kita pertahankan. Maka itu saya sering menghimbau, terutama bagi diri saya sendiri, menghimbau para jamaah juga untuk mencoba menghilangkan atau mengurangilah kalau ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, perbedaan itu umurnya tua. Jadi perbedaan itu umurnya 1400 tahun sudah. Sehingga kita jangan berhayal kalau kita bisa menyelesaikan perbedaan itu. Tidak bisa diselesaikan sampai yaumul qiyamah. Jadi diterima saja, diterima dengan senang hati. Kalau ada yang tanya, kalau ada perbedaan itu siapa yang benar? Nah, pertanyaan ini berbahaya. Pertanyaan ini berbahaya. Karena biasanya kalau ada siapa yang benar itu seolah-olah yang benar cuma satu. Enggak. Di hadapan Allah, siapa yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang ikhlas mencari kebenaran, dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan-perbedaan kecil tidak perlu jadi masalah. Maka itu seringkali saya sampaikan terutama kepada para ustadz, kepada para da'i, kepada para kiai, kepada para mubaligh. Jangan berdiri di atas forum kemudian mulai menyalahkan kelompok si A, kelompok si B, kelompok si C. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Islam dapat apa dari itu? Orang Islam dapat apa dari itu? Jangankan kita manusia, Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak punya kehendak. Kalau saya bisa mengatakan ambisi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah punya kehendak bahwa manusia di dunia ini menjadi satu. Karena kalau itu kehendak Allah sudah tercipta sejak sedia kala. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kalau Tuhan mau manusia dijadikan satu. Sehingga apa yang kita lihat ini kita terima. Antum ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau antum lahir di tempat saya, kalau punya ayah seperti saya, kalau baca punya buku seperti buku saya, punya ustadz seperti ustadz saya, antum jadi saya. Think.
bukan kebenaran, bukan kebenaran. Maka itu seringkali saya katakan begini, tidak perlu eksperimen ini, tidak perlu dicoba. Tetapi eksperimen ini bisa dipikir, tidak perlu dicoba. Kalau punya anak 4 orang, yang satu sampean sekolahkan pergi ke Chicago, ke McGill, yang satu disekolahkan Al-Azhar, yang satu disekolahkan di Qom, yang satu disekolahkan di Ummul Qura, kalau pulang 4-4 lain semua. Dan yang menarik 4-4 merasa dirinya paling benar. Masya Allah, kebenaran itu fungsi geografis. Kebenaran itu bukan fungsi geografis. Mudahnya bagaimana? Kalau niatnya ikhlas, Allah akan menerima itu semua. Mencari kebenaran dan menjaga ukhuwah. Pada suatu hari ada cerita yang sangat menarik. Pada suatu hari kebetulan di Mesir ada orang yang berbeda pendapat tentang, ada yang sholat 11 rakaat, ada yang sholat 23 rakaat tentang taraweh. Kemudian datang Imam Hasan al-Banna datang ke tempat itu. Kemudian mereka mengatakan, kita akan tanya kepada imam, bagaimana ini enaknya, sholatnya 11 atau 23. Apa jawaban Imam Hasan al-Banna? Kamu pulang saja ke rumahmu, tidak usah sholat taraweh. Karena sholat taraweh hukumnya sunnah, ukhuwah hukumnya wajib. Ukhuwah ini hukumnya wajib. Bahkan mohon maaf, ini salah satu ciri di dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik itu salah satu ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan penyembah berhala. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun munibina ilaihi wa taqimus shalah wa la takunu minal musyrikin wa la takunu minal musyrikin. Siapa itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap orang merasa dirinya paling benar. Itu musuh ukhuwah yang paling jahat. Kalau setiap orang merasa dirinya paling benar. Saya insya Allah enggak. Kalau saya salah, sampean kritik. Saya enggak merasa paling benar. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kita jalan kebenaran. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, merajut ukhuwah itu sangat sulit. Menghancurkan ukhuwah sangat mudah. Cukup satu kata-kata seperti ini, berantakan hancur ukhuwah. Satu kata. Itu hukum yang paling terkenal. Kalau antum pernah belajar fisika, ada hukum namanya second law of thermodynamic. Hukum second law, hukum kedua termodinamika. Artinya apa? Semua sistem itu mengarah menjadi lebih jelek. Ya. Kalau antum tidak percaya, kalau punya rumahnya ditinggal saja 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun, nanti lihat rumahnya jadi lebih bagus atau lebih jelek. Pasti lebih jelek. Itu hukum paling kuat yang dinamakan the law of increasing entropy atau second law of thermodynamic. Ukhuwah ini rentan. Ukhuwah ini rentan. Kalau tidak ditopang dengan baik, kalau tidak didukung, sangat mudah dihancurkan. Maka itu mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tidak tahu dengan jelas, tetapi di dalam hati saya yakin insya Allah Rasul senang melihat ini. Rasul senang melihat ini, yakin saya. Dan Rasul tidak senang kalau kita jadi kelompok. Rasul senang melihat ini. Dan kalau Rasul senang melihat itu, pertahankan. Karena tidak ada kebenaran yang lebih dari itu. Tidak ada kebenaran yang lebih dari itu. Yang sebagai poin yang terakhir, ada orang yang mengatakan, apa yang kita lakukan ini benar atau tidak, baik atau tidak? Yang kita lakukan ini baik. Apa buktinya kalau baik? Kalau kita melakukan sesuatu dan yang kita lakukan itu menyakitkan hati orang-orang di luar Islam, itu berarti benar. Bukan kriteria fikih ini, bukan usuluddin, ini kriteria logika saja. Kalau kita berbuat sesuatu dan perbuatan kita itu menyenangkan hati mereka, pasti kita salah. Sehingga kalau ukhuwah kita itu dan kita bermusuhan satu dengan yang lain, mereka senang, dan itu artinya kita salah. Kalau kita duduk di sini, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, mereka tidak suka, berarti ini benar, dan ini harus dilanjutkan terus-menerus. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.